riwayat di Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi. Di Sahih Muslim di bagian bab Az-Zuhdu war-Raqaiq ada di situ bab kecil qissatu ashabil ukhdud, kisah orang yang menggali parit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada seorang raja, penasehatnya si penyihir. Jadi ternyata sudah jadi tabiat para pemimpin punya backup baik dari kalangan militer, ekonom, tapi juga punya penasehat dari kalangan ahli spiritual, tapi ahli spiritual dia seorang penyihir. Seorang penyihir, beda dengan Zulkarnain. Dia punya penasehat Nabi Allah Khidir. Beda dengan Nabi Sulaiman, dia punya penasehat, punya tim yang kemudian memindahkan istana Bilqis cukup dengan Ismul A'zam, nama Allah juga, Bismillah juga, tapi Bismillah pakai apa gitu. Jadi Bismillah itu akan muncul rahasianya dengan berbagai macam rahasia jika ditambahkan setelah nama itu Bismillah apa gitu. Untuk jaga diri Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Untuk meruqyah Bismillahi urqiq. Untuk makan Bismillah aja cukup. Mau tambah Allah mabarik lana boleh. Itu mau makan. Kalau Buya dulu habis akad nikah, Bismillahnya gimana Buya? Ada Bismillahnya? Ada. Beda Bismillahnya. Apal nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Buya nggak apal. Lupa. Pura-pura lupa. Biar akad lagi katanya. Kalau mau nyembelih Bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Mau tidur Bismillahnya? Kalau mau tidur baca Bismillah tawakal tuh jiwanya melayang nanti. Kalau mau jalan Bismillahnya Bismillah tawakkalna 'alallah. Ada semua Bismillah itu ada pasang-pasangannya. Kenapa? Bismillah itu miftah kulli syai', pintu segala sesuatu. Qalbu ini kalau nggak dibuka dengan Bismillah nggak kebuka. Maka dulu ada seorang raja, dia punya penyihir sakti. Tebak-tebakannya langsung jadi. Karena dulu sebelum zaman Rasulullah SAW itu pintu langit masih dibuka. Lahir baginda Nabi Muhammad SAW, pintu langit langsung ditutup. Maka dulu dukun dengan Nabi ramalannya hampir sama, berarti tidak sama. Apa yang mereka prediksi terjadi. Itu dukun-dukun di zaman dulu. Zaman sekarang saya nggak percaya sama sekali sama dukun, sama sekali. Kenapa pintu udah ketutup kok? Kecuali ada wali nyamar jadi dukun. Atau orang yang disebut dukun tapi dia bukan dukun, dia ustadz. Karena orang kampung nih nggak bisa bedain mana beda dukun sama wali. Wali dia sebut dukun, dukun dia sebut wali. Sekarang banyak begitu. Lalu si dukun atau penyihir yang menjadi penasehat raja ini memanggil raja. Ini hebatnya dulu penasehat, boleh manggil raja. Tuan raja, kemarilah. Ada yang hendak aku sampaikan dan ini penting. Akhirnya Tuan Raja datang. Wahai guruku, dia anggap dia sebagai gurunya. Wahai penasehatku, apa gerangan denganmu? Lalu kemudian penyihir ini mengatakan, wahai Tuan Raja, tubuhku sudah menua. Ternyata si penyihir ini sudah tua. Aku khawatir ilmuku nanti tidak ada yang mewarisi. Lalu aku mati, tidak ada yang mengawalmu, tidak ada yang menasihatimu. Lalu kata si raja, carikanlah
Kata si penyihir ini, pewaris untukku anak muda yang berbakat. Maka dia buatlah sayembara, cari pemuda yang berbakat. Dari sekian banyak pemuda, ada satu pemuda yang sangat unik, terpilih menjadi orang yang akan belajar mewarisi ilmu penyihir. Jadi ilmu sihir itu bisa diwariskan, sebagaimana ilmu baca kitab bisa diwariskan, ilmu zikir bisa diwariskan. Walhasil, anak muda ini berangkatlah dari rumahnya, minta pamit kepada ibunya. Jadi berangkat pagi, pulang sore, pagi pulang sore, begitulah terus. Sampai di tengah jalan ternyata ada seorang kekasih Allah manggil dia. Disebut dalam kitab rahib, seorang rahib. Dulu rahib tidak menikah. Sekarang kalau Buya menikah, Buya ajengan menikah, alhamdulillah. Dulu rahib ustadz gak menikah dulu. Si rahib ini mengatakan, wahai pemuda, maukah kamu aku ajarkan yang lebih bagus daripada yang diajarkan penyihir? Ternyata si rahib ini dengar bahwa si pemuda ini terpilih. Ini laki-laki anak muda terpilih. Apa kata anak muda? Loh, kalau aku telat datang ke istana, nanti penyihir marah kepadaku. Kata si pemuda. Si rahib kemudian mengajarkan sedikit siasat, bukan bohong. Ini cuma siasat untuk kebaikan dia. Wahai anak muda, jika engkau telat ditanya oleh penyihir, katakan, habasani ahli, keluargaku, ibundaku, ayahku menyuruhku sesuatu tugas. Terus sehingga aku telat datang kepadamu. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibuku nanya gimana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Nggak salah juga tuh, banyak tugas. Akhirnya itu terjadilah, berlalu beberapa hari. Penyihir mengajarkan satu ilmu pakai nama Allah juga, tapi nama Allah yang disimpan oleh iblis. Iblis itu tidak sakti kalau nggak nyebut nama Allah, maka dia sebut nama Allah juga, tapi tambah-tambahan yang aneh. Sedangkan si rahib juga mengajarkan nama Allah, tapi di hadis dirahasiakan nama Allahnya. Di suatu perjalanan lagi ramai-ramai, ya, di perjalanan dia berangkat, dia mulai bingung yang benar rahib atau penyihir, karena ketika dicek dua-dua ilmunya bekerja. Dicobain, lah kok semuanya berefek, berarti orang ini, anak ini sangat berbakat. Ketika mereka berkumpul, orang-orang di kampung berkumpul, di kota berkumpul, tiba-tiba ada satu binatang masuk ke kampung. Dia lagi bergumam, mikirin, guruku penyihir, guruku rahib, ikut siapa? Sampai pusing kepala dia. Ketika semua orang berkumpul dan menjerit, ada yang masuk ternyata Al-Asad. Di dalam bahasa Arab Al-Asad artinya singa. Singa itu berbahaya, buas. Semuanya berteriak kecuali dia. Dia baru kaget melihat ada singa. Dia kemudian maju, jadi pahlawan. Ternyata dia maju bukan jadi pahlawan. Dia ambil batu, dia lagi ngecek ilmu siapa yang lebih manjur. Apa kata dia? Yang pertama mengajarku bukan penyihir tapi rahib, karena sebelum ketemu penyihir ketemu rahib dulu. Kata dia, ya Allah, jika ilmu yang engkau ajarkan kepadaku melalui si rahib itu lebih hebat, afdal, dia nggak bilang lebih benar, lebih hebat daripada ilmu yang diajarkan penyihir, berarti ilmunya benar dua-duanya. Cuma ada yang lebih sahih, ada yang tidak
Sahih. Ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia. Maka dengan batu ini ya Allah, matikanlah singa yang mengganggu penduduk. Dia ambil, dia baca doa bismillah yang diajarkan oleh si rahib. Bismillah ada tambahannya. Cuma sayang, bismillahnya apa nggak disebut. Jadi ini nggak bisa diajarkan ke Bapak Ibu, ke Buya ya, ke ajengan. Cuma ini rahasia, saya nggak boleh ajarkan. Ada sir yang sudah menyebutkan. Itu dirahasiakan. Karena nanti efeknya bahaya. Nanti ada orang asik nanti berubah jadi dukun. Awalnya jadi rahib, lama-lama jadi dukun. Dia lemparlah, baca bismillah depannya, setelahnya titik. Dia lempar. Faramal asada faqutila. Lalu dia melempar batu kepada singa. Singanya kena, nggak tahu, belum kena barangkali sudah jatuh duluan singanya. Itu bahasa guru saya dulu. Entah singanya jatuh duluan, entah batunya kena duluan, singanya sudah jatuh. Sebenarnya bukan batunya yang mujarab, bismillahnya yang mujarab. Mati singanya, kaget kan? Semua penduduk tadi melihat, oh bukan penyihir, bukan pula rahib, tapi anak muda yang dia terpilih. Melihat seperti itu, besok dia mau berangkat, datang lagi ke rahib, setelah ke rahib berangkat ke penyihir. Di perjalanan gosip menyebar, ada anak muda sakti punya guru, satu master kegelapan, satu master cahaya. Berarti dia yin yang ya. Anak muda ini didatangilah oleh orang-orang. Ada yang bawa anaknya penyakit kulit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dibawa semua. Dia cuma usap bismillah, bismillah. Ada yang bismillah diludahi. Ada yang nggak sempat, coba dulu saya mau jalan. Pegang doang sembuh. Ramailah pasien si anak muda, tapi dia tidak minta tarif. Cuma orang mengatakan, kamu sembuhkan anak saya kasih hadiah. Kayalah dia. Kabar ini sampai kepada raja. Raja senang awalnya. Sepertinya murid penyihir sudah sukses melewati gurunya sang penyihir. Kayak cerita Harry Potter ya. Beda. Ini ceritanya di Najran. Cerita ini pernah terjadi di Najran, ya, masih di daerah Jazirah Arab. Dipanggillah oleh raja, dikirlah oleh raja, si pemuda ini mengamalkan zikir yang diajarkan, bacaan mantra yang diajarkan oleh penyihir. Ternyata tidak. Saya pernah belajar, saya kira orang itu ahli zikir, ternyata penyihir. Yang diajarkan zikir aja kan. Tapi semenjak saat itu, detik itu saya mengamalkan, tahu-tahu kuntilanak mendekat. Ternyata orang ini punya piaraan kuntilanak. Dia kalau ada hajatan, dia panggil kuntilanak. Sengaja bikin rusuh. Nanti supaya orang takzim ke dia usir kuntilanak. Ya anak buahnya. Semenjak saat itu, saya jadi penakut. Padahal dulu tinggal dekat kuburan. Tidur pun di belakang rumah saya kuburan. Gak ada takut. Tapi selama 2 minggu itu seakan-akan jin bertengger di pohon, kayak ada di atas semuanya. Ternyata orang-orang belajar ilmu kebatinan kepada ahli-ahli spiritual yang tidak mengajarkan tauhid dengan benar, jadi penakut. Jadi dukun itu orang paling penakut. Penakutnya bukan main. Tapi anak muda ini nggak penakut. Diadili oleh raja, diuji ini dan itu, beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan si rahib. Kamu jangan kasih tahu siapa aku.
Tapi karena dia dipaksa, maka dia kasih tahu, aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga, dulu kawan daripada penyihir. Penyihirnya, karirnya, Masya Allah, tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas, tapi doanya mustajab. Karena si pemuda ini banyak orang yang sembuh olehnya, maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan yang mengajarku seseorang tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib. Si rahib diadili lalu digergaji. Tahu dari gergaji? Pernah kena suntik? Ada yang ahli suntik nih, anaknya Bu Hajah bisa nyuntik nih, aulia. Disuntik aja sakit ya, kegores sedikit sakit. Ini digergaji. Ternyata sebelum anak muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah. Gak pernah ngambil batu terus ngelempar singa, mati singanya. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang. Hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar. Setelah itu dia digergaji, dibuang. Si pemuda ini karena sakti, rajanya takut. Panggil jenderal-jenderal semua, buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang. Dibawa ke tebing, tebingnya paling curam, dilempar. Dilemparnya sore, besok pagi udah duduk di samping raja. Raja stres ngeliat dia. Salah siapa ya? Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut. Jenderal angkatan laut sini. Ini anak muda, kamu kerjain. Bawa nanti di borgol sampai di tengah laut, lepaskan dia. Dengan borgol-borgolnya jangan dilepasin. Diceburin masuk ke laut, nggak dibantu. Sang Laksamana pulang. Tapi Laksamana sampai di istana, di pintu istana ada dia lagi stres juga jenderalnya. Dibawa lagi ke raja. Anehnya, ini pemuda nggak lari. Ini hebatnya ini ya pemuda, nggak lari. Dia punya target. Dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja. Ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya, supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak. Terus dia bilang, si pemuda, wahai tuan raja, nggak usah repot-repot bunuh saya. Saya tidak akan mati. Inilah asal muasal ilmu debus. Ini asal muasal ilmu. Berarti debus itu bukan ajaran sihir. Debus itu aslinya karomah para aulia. Si pemuda ini ngomong gini, mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai tuan raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku, tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si raja, oke. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus. Itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan, orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ngambil panah si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepadanya. Tolong kamu hafalkan ini, kata si
anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini dan yang mujarab baca ini. Yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak. Karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima dia. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah. Si pemuda mensyaratkan kamu membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Dia bacalah, Bismillahi Rabbi hazal ghulam. Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi haza ghulam, pemuda, dengan nama Allah Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Melesat kena jantungnya, dia langsung mati. Karena si pemuda itu kolbunya berisikan nama Allah, tidak akan tembus kecuali panahnya diisi dengan kalimatullah. Tembus, benar-benar tembus, dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menterinya. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh. Itu semua yang hadir langsung bertobat kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja udah tahu kebenaran, tapi dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dikatakan, semua Algojo disuruh gali parit, siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud itu, Qutila ashabul ukhdud, ya, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu, ya, matinya nggak jelas. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orangnya, ya. Maka Bapak Ibu yang mengasihi Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca bismillah, lalu kenapa kalau kita baca bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di kolbu. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja, ya. Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan sama ajengan kan sudah cukup. Bismillah diulang-ulang aja, bismillahnya udah hebat gitu. La ilaha illallah. Kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah. Maka mahirkan baca la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Kolbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar, gempa.
Kalau kalbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, dalam surat Az-Zumar. Lalu kalbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapaknya enggak ada ya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di Majelis Syifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan ya, Ratibul Attas. Salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Attas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, hakikat Bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang baca Bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut al-khutwah al-Muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. Jadi langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki, tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah dimulai dengan bismillah. Nanti sebelum berdiri baca bis, mau duduk. Nah, ini bagian terakhir. Apa makna basmalah? Supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu huruf jar, dengan jar majrur nama. Biasanya dimulai dengan subjek, predikat atau kata kerja. Sekarang dimulai dengan. Apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu maknanya. Abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum ngapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah, jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini. Lisan hakiki ada pada kalbu. Kalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Kalbu itulah kalbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiah, tapi orang yang di dalam kalbunya ada hiasan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca kayak pakai baju, pakai jilbab, pakai bismillah nggak Bu? Beneran. Copot baju baca bismillah nggak? Beneran. Ntar diintip sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia, makhluk halus bernama jin. Ini bukan memfitnah jin loh Pak ya. Itu minat sama tubuh ibu-ibu, tubuh bapak-bapak ini. Hati-hati, ada jin nakal juga Pak, bisa ngerayangin ojongan mau buya ini. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar, jinnya kebakar, panas. Ada nama Allah di dalam badannya. Alhamdulillah. Mau nama Allah mengalir di setiap darah, amalkan zikir khafi yang diajarkan ajengan. Zikir khafi udah diajarin. Zikir khafi setelah baca la ilaha illallah, diam, lidah dikunci, jantung kolbu ikatkan dengan namanya. Sebut nama Allah.
Allah, begitu. Allah, Allah. Maka setiap darah itu memompahkan darahnya, jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di darah itu ada namanya. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dia lihat ada nama Allah. Wah, ada Engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor, ya Rabb, di dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan Engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada namamu. Apa kata Allah? Lembutkan ketika Engkau mencabut nyawanya. Nggak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kolbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga. Cuma kita nggak nyadar kan? Jadi setiap orang yang zikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kolbunya punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah di surga itu. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kolbu. Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak mudah juga terbersit di kolbu manusia. Kolbu manusia. Tapi kalau kolbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kolbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menabung nama. Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di ATM keluar, ya, ada urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya? Nanti kita punya masalah paling besar dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tabunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam ta'zim dariku, wahai hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencabutmu, tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden senang nggak? Senang. Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi nggak semua undangan kita terima. Ya, diundang gubernur, diundang bupati, senang nggak? Senang. Apalagi bisa selfie sama si pejabat. Di belakang hujat dia, pas ketemu selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau yang ngundang Allah berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu maknanya. Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, berpulanglah kepada Allah. Irja'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuan, pemilikmu. Siapa yang memilikimu, wahai kolbu, wahai jiwa? Itulah pemilik surga. Ila Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah ada 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada 4. Bismi 1 Allah,
2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Ini isyarah, petunjuk sebagai pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang muslim untuk menghadapi setan. Setan itu bersumpah untuk mengganggu manusia dari 4 arah, dari depan, dari arah belakang, dari samping kanan, dan dari samping kiri. Maka Allah menghadiahkan bacaan basmalah yang tersusun terdiri dari 4 kalimat ini agar supaya tidak membahayakan, ya, gangguan setan itu tidak membahayakan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu rahasia bacaan Bismillahirrahmanirrahim, akan dijaga, diselamatkan dari waswasah, bisikan-bisikan setan. Dan petunjuk juga bahwa orang itu biasanya maksiat, berbuat durhaka pada 4 kondisi, ya. Yang pertama, fisirri, sembunyi, berbuat maksiat secara sembunyi, bersembunyi, tidak terlihat orang lain. Yang kedua, ada orang berbuat maksiat fil alaniyati, terang-terangan, melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, terlihat oleh orang lain, memamerkan kemaksiatannya. Kemudian berbuat maksiat waktu malam, fil lail. Dan yang keempat, berbuat maksiat fil nahar, waktu siang. Nah, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosanya, kemaksiatannya yang dilakukan pada saat 4 situasi tadi, ketika bersembunyi, ketika terang-terangan, pada malam hari ataupun siang hari, barokah dari baca Bismillahirrahmanirrahim, diampuni oleh Allah dosa-dosa dan kemaksiatannya. Rahasia baknya Bismillahirrahmanirrahim, situ bermakna bara'atullah, pembebasan dari Allah. Ini orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Barokahnya Bismillahirrahmanirrahim, ada isyarah baknya itu bermakna bara'ah, pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sin, bismillah, sinnya satrullah, tirai, penutup dari Allah ala ahlil jahalati, pada orang-orang yang bodoh. Barokah baca Bismillahirrahmanirrahim, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh akan tertutupi. Jadi orang baca Bismillah itu kesalahannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mim, bismi, mimnya mahabbatuhu li ahlil Islam. Mimnya adalah mahabbah, cinta Allah, cinta dari Allah kepada orang-orang Islam. Kemudian lafzul jalalah, Allah, ada alif di situ. Alifnya adalah ulfatuhu, belas kasih Allah. Wallam, lamnya Allah adalah latafatuhu, kemahalembutan Allah. Allah, haknya hidayatuhu, hidayah petunjuk Allah. Kemudian Ar-Rahman, ada ra, ra-nya Ar-Rahman, ridwanuhu, keriduan Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang terdepan, al-sabiqin, orang yang berlomba-lomba terdepan. Maka berbahagialah para santri yang berada di shaf pertama. Shaf pertama ketika sholat berjamaah, shaf pertama ketika di majelis taklim, di kelas, di madrasah, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia dari shaf salat
itu adalah derajat kemuliaan yang Allah berikan. Maka berbahagialah shaf yang pertama, setidaknya berada di shaf yang kedua kan ya. Motivasi bagi para santri untuk berlomba-lomba terdepan dalam kebaikan, bukan terdepan dalam pelanggaran ya. Kalau urusan pulang dari masjid, pulang dari madrasah paling depan, bukan ya. Tapi terdepan ketika hadir dalam pelaksanaan sholat berjamaah, terdepan dalam majelis ilmu. Kemudian taknya, haknya ya, hak ar-Rahman, ada hak setelah ra, haknya itu sifat hilim. Allah Maha Pengampun, tidak segera memberikan siksa, ditunda, diberi kesempatan. Itu namanya hilim, sifat hilim. Halimun, orang yang santun, tidak mudah marah. Al-Halim, Allah yang Maha Halim, tidak mudah memberikan siksa, diberi kesempatan untuk bertaubat. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ada mim sebelum nun, itu setelah ha ada mim ya. Minnatuhu 'alal mu'minin, anugerah Allah kepada orang-orang mukmin. Kemudian nun Ar-Rahmani, nunnya adalah nurul ma'rifah fid dunya, cahaya mengenal Allah semasa di dunia. Wa nurut ta'ati fil 'uqbah, dan cahaya ketaatan kelak ketika di akhirat akan mendapatkan cahaya baik secara zahir maupun secara batin. Lihatlah wajah orang-orang yang ahli zikir akan bercahaya, meskipun tidak terlihat secara kasat mata, tapi orang melihatnya ada aura ceria. Bukan urusan masalah kulit ya, meskipun di glowing. Kalau ahli maksiat, ahli durhaka, bahkan ingin masuk neraka, ingin pesta di neraka, secantik apapun orangnya ya, di glowing pakai apa, tetap auranya kelam, sordep, ya bas peteng, padahal sudah mengkilau. Jadi bukan ukuran fisik ya. Sementara ada orang yang berkulit hitam seperti sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah, meskipun hitam legam tetapi ada aura keceriaan. Kenapa? Beliau selain memang ahli ibadah, adalah muadzin Rasulillah, juru adzan Rasulillah. Beliau tidak mau lagi adzan sepeninggal setelah wafat Rasulullah, karena terkenang ketika membaca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, beliau tidak mampu lagi meneruskan, nangis. Daripada setiap adzan nangis, tidak adzan ya, kerinduannya kepada Rasulullah begitu besar. Itulah Sayyidina Bilal bin Rabah, yang bunyi terompanya didengar oleh baginda Nabi saat Isra Mi'raj. Nabi masuk ke dalam surga, dengar suara terompanya Sayyidina Bilal. Orangnya belum masuk surga, tapi suaranya sudah kedengaran di sana. Tanda bahwa pemilik terompa ini, suara terompa ini kelak pada saatnya nanti akan masuk surga. Ditanya oleh Rasulullah, punya amalan apa? Ternyata amalan yang paling sering dilakukan oleh Sayyidina Bilal setiap usai wudu ya, ba'da wudu, sholat sunnah. Tuh. Maka kalau ingin menjadi ahli surga, sudah mendapatkan kabar berita masuk surga padahal masih berada di dunia seperti Sayyidina Bilal, istiqomah setelah sholat, setelah wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa namanya? Ya ba'diyatal wudu, sholat sunnah ba'diyatal wudu. Kita lanjutkan, setelah mim ada nun. Nun cahaya, nur. Kemudian setelah nun kita langsung ke ya, karena rohnya sudah dibahas, hak juga sudah dibahas. Langsung ar-rahim, ya. Ya-nya yadullah, pertolongan Allah. Jadi orang yang baca bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan pembebasan dari Allah, akan ditutupi aibnya oleh Allah,
akan dicintai oleh Allah, mendapatkan belas kasih sayang Allah, kelembutan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ridha Allah, dan mendapatkan hilim, tidak segera disiksa tetapi diberi kesempatan untuk bertaubat. Kemudian akan memperoleh anugerah yang luar biasa, mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya kemakrifatan dan cahaya ketaatan, serta akan mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu sesungguhnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, itulah zikir. Dengan menyebut asma Allah. Jadi penyebut-nyebut asma Allah. Asma Allah yang disebut-sebut akan menghasilkan sumber. Nah, sumber itu yang kemudian akan bersumber namanya Ar-Rahman. Punya belas kasihan terhadap dunia dan akhirat. Jadi orang yang nyumber Ar-Rahman adalah orang yang sudah dalam hatinya bersumber bahwa Allah itu punya belas kasihan di dunia dan di akhirat. Sehingga apapun yang di dunia ini berarti dapat rahmannya Allah. Sehingga orang tidak kagetan dan tidak gumunan. Itu. Nah, Ar-Rahim adalah yang punya belas kasihan di akhirat. Nah, orang kalau tidak memahami Ar-Rahman sangat sulit untuk sampai ketemu pada Ar-Rahim. Yahudi di dunia berarti Yahudi juga dapat rahmannya Allah. Nah, kita ini kadang cuman berpikir tentang kesenangan kita. Kita ini bikin masjid bagaimana tidak rusak. Tapi Allah itu bikin pipi juga bikin panu. Allah itu bikin zebra juga bikin singa. Nah, sesungguhnya di hadapan Allah itu ya semua yang ada ini mendapat rahmannya. Maka harapannya sesungguhnya dengan majelis zikir ini adalah tercipta manusia-manusia yang benar-benar di dalam hatinya bersumber belas kasihan Ar-Rahman. Yang tidak hanya semata-mata melihat persoalan itu dari sisi dunia. Itu. Makanya karena orang-orang kadang kalau tidak mengerti Ar-Rahman, karena bahkan jarang menyebut-nyebut asma Allah. Bahkan ada orang-orang yang menghilangkan bismillah dalam membaca Fatihah. Maka orang kehilangan kurikulum dasar dalam mengenalkan manusia kepada Allah. Makanya orang yang kehilangan bismillah biasanya keras-keras wataknya. Wataknya keras. Bahkan sampai melihat sesuatu itu selalu dengan keras. Makanya tadi acara sebenarnya adalah upaya untuk mempertemukan kembali batin umarok dan batinnya ulama. Nah, kita-kita ini kan diwarisi oleh Islam yang kemudian dipimpin para ulama dan diwarisi bangsa yang dipimpin para umarok. Nah, dua warisan itu kan harus dijaga. Warisan iman dijaga oleh para ulama, warisan bangsa dijaga oleh para umarok. Nah, kita ini kan ikut-ikut jaga. Karena bangsa yang tidak menjaga dua-duanya atau menjaga salah satunya jebol. Timur Tengah ini menjaga ulamanya tapi tidak menjaga umaroknya, jebol. Nah, kita ini dua-duanya kita jagalah lah, itu harapan. Semoga nanti ya berkelanjutan dengan lebih baik. Lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Sa'roni, bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan tuh pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan yo lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lu kata mesti ini sing dadekno syirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan. Hidup. Misalnya kita kok, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek ke manusia cek malaikat, malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan? Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu ora ada akal. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca
Bismillah, setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan itu Allah lewat Bismillah. Nah, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu udah wajib. Mbon saiki kula terusno cerita. Nabi Isa nabi sing satu-satunya nabi sing ditakoki pangeran ngeten di depan orang banyak khalayak. A anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. A anta qulta linnasi takhizuni ya ummiya ilahaini min dunillah. Sah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon wong ben nyembah kowe mbek mbokm. Enggak ada nabi yang ditanyai begitu. Karena semuanya nabi khas basariahnya jelas. Mulane Nabi Muhammad untuk merevisi syariat Nabi Isa nak dahar itu di depan umum. Bahkan Nabi sering dahar di depan pintu. Sing cara Jawa ra ilok. Ya go nunjukno nak beliau hanya basar. Bahkan Nabi Isa tuh jarang ketok dahar. Sampai pangeran sing nerang Nabi Isa doyan mangan. Iku mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Mulane sakniki sampean ngerti to nak mulane Ruhin sering mangan iku makome dhuwur niku. Paham ya? Tapi masalahnya mangane krana lesu. Lha iku mari elek. Jadi mangan niku nunjukno nak kita iku basariah. Mulane mangan ora dadi wali piye lho. Sampeyan misale lesu, nak lesu lemes. Bareng mangan gumregah. Ya Allah Gusti cek lemah. Mletene kula jare duwe akal, ternyata mau butuh beras sing jarene gak duwe akal. Kita ini kan sering dinaifkan Tuhan tuh. Mulai itu manusia makhluk yang punya akal, makhluk yang punya akal. Jebule nak lemes butuh kangkung sing ra duwe akal. Butuh beras sing ra duwe. Harusnya setiap makan tuh ada tamparan. Betapa dhaifnya kita, betapa naifnya kita. Mana banyak wali diangkat jadi wali justru pas makan. Saya itu belum pernah mukasafah kayak pas makan. Meskipun sekian detik tapi saya pas ngalami itu ya pas makan. Karena dengan perasaan tadi, ya Allah cek dhaife kula Gusti jarene mlete jebule butuh mangan. Aja jajal menungso sing muni makhluk paling terhormat paling diakal. Jebule gledek butuh kangkung, butuh keting sing mangane taek macam-macam. Akhirnya setiap mangan itu kita ngerasa dhaif, kita dhaif sekali. Tapi mangan ora ngono kan. Enak cocok mangan. Bariku glegekan serokokan. Bariku klambi dicoplok waduh. Kula nu kadang ngiri baru kan sering takkan batiri kula turu. Dak penak urip dadi koyo Rugen bareng. Aku ape turu wedi pangeran, ape mangan wedi pangeran. Di dhuwit wedi hisab. Loro dadi ulama iku loro. Mulane ampun. Penak kados Rugen mangan. Legar bariku serokokan terus ngantuk, kirain kemuli turu. Mulane ada ulama yang ndak iri orang awam itu udah ada. Iri kau. Cek enak dadi wong awam wis. Penak. Lho tenan kula mboten sombong, bojo kula nu nate nangisi kula gara-gara ngertos kula pucet, bar mangan pucet. Gus ana apa? Ya kula jawabe ngoten. Kula bodoni kan gak iso. Kayak ora ana rasane dadi ulama, ya sing ngene iki nasibe dadi ulama, mangan runtusan tertekan. Lalekno lek Gus. Mulane kula sering ndelok mangan mbek ndelok TV kadang beda anak. Kalau ndak ya ndak bisa. Ya kira ora rasane dadi ulama. Ya itu karena tadi. Ini penting untuk basariah. Mulane ulama kabeh ijma. Ulama itu ayo lucu. Ulama itu orang paling dihormati itu Rasulullah Muhammad, paling dihormati ulama. Ewa semono, semua ulama menanamkan bahwa Muhammad punya al-a'rad al-basariyah, punya sisi kemanusiaan. Kal marodi wal akli, contohnya koyo loro mbek mangan. Paham ya? Karena justru dengan sifat ini Muhammad bakal dianggap anaknya pangeran. Dan itu sukses dari Nabi. Mergo mendudukkan Allah sebagai Allah, sing hamba tetap sebagai hamba. Mulane disebut Muhammadun abduhu wa rasuluh. Mulane cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa teng akhirat yo pede Nabi Muhammad. Mergo atribut uluhiyah enggak ada sama sekali. Saiki wong Islam kadhe do bento, kadang-kadang pikirane Nabi Isa luwih srek mergo sawangane luwih tirakat, Nabi Muhammad rapati tirakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lha iku mergo ora dididik ulama. Jadi cara berpikir nganggo khayal ruhbaniyah, nganggo khayal kependetaan. Mulane Allah nak ngritik wong sing ngene iki wa ruhbaniyatanib tadauha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa riayatiha. Mulane jog ngaji niki sampean tauhide kudu bener, jog geman di pikiran sing gak anut ulama. Sak ngawur-ngawure ulama iku jek duwe referensi.
Sampeyan oleh ra cocok aku ra cocok gayane Gus Bak ini boleh. Tapi ilmune ki kudu cocok. Nek ra cocok kudu mbok tandingi sik sing ya alime babak sik lah, kok ra cocok gampang. Pah-poh. Kok jelas. Apa cocokane ngenteni swarga? Kena ra ketemu aja nganggep aku ning neraka iso wae sak dhuwur enak. Ya mesti ae. Mulane Nabi Isa ditakoki pangeran, "Aan taqul talinnas takhiduni wa ummiya ilahi min dunillah." Meskipun Nabi Isa iso jawab qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Mboten Gusti kula mboten ngendikan ngoten niku salahe kaumku. Tapi apapun itu kita iktibar kena apa Nabi Muhammad nak dahar di depan umum. Mergo ben ketok basyariah. Lah ketok basyariah iki sing diutarakno ning ayat iki illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswa. Mulane nak wali-wali ku seneng ngetokno tirakate dalail ramangan. Nak ulama walian senengane ngetokno mangane. Tapi kok cocokan dadi wali dhuwur ulama ora penak kuwi. Tapi ulama mangan ra iso lahap gara-gara sereten perkara mikir wae. Lah padha ra enak kan? Enak ya dadi wong awam koyo rugen wae enak. Toh mlebu swarga mergo fadhole pangeran, ra mergo alim-aliman. Enak deh. Dadi wis. Mau dadi ulama loro, misalnya jimen pengumuman ulama mlebu swarga. Padahal dadi ulama iku kudu hafal Quran, ngalim, hafal fikih, hafal macam-macam. Pengumuman kedua enteni mawon. Dan para penggemarnya, wah, seru. Malah dadi ulama rugi, kan? Saya ngadil aku rugi. Kene dadi ulama tirakat sinau macam-macam, jule gelombang kedua pengumumannya dan para. Bareng di swarga kan ada ala Gus jebule padha. Mulane sahabat-sahabat itu seneng bareng ngendikan Nabi almaru ma'aman ahabba ya Rasulullah. Mumpung ketemu engkau saya melihat wajahmu tak warak-warakno dari Kanjeng Nabi. Kena apa ngono? Ya karena saya kalaupun masuk surga itu tidak akan ketemu engkau karena beda kelas. Terus dari Nabi wa dawe Nabi almaru ma'aman ahabba. Sebenarnya kowe iso ora aku. Mulane faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wong sing seneng tenan mbek nabi mbek ulama sok ben dibarengno ulama. Tapi ngono iku dzalikal fadlu minallah, iku fadlule Allah. Asline ya ora tok tapi didok-dokno mergo dzalikal fadlu minallah. Jadi ngene nek ora ulama mun sampean ta ini pengumuman kedua. Tak jamin mesti gelombang kedua iku dan para penggemarnya. Wes janjine pangeran wae wis. Gelem ra gelem. Lah kula ikhlas ra ikhlas iki. Ya aku ikhlas ra ikhlas. Ikhlas ra ikhlas ya sih. Mun penak wae dadi ben sampean roh nggih terus kenapa begitu penting al-a'rad al-basyariyah. Mulane ulama nyifati Nabi sidik, amanat, tabligh, fatona. Terus ditambahi al-a'rad al-basyariyah. Pokoke terjemahan bebas itu sisi-sisi kemanusiaan. Justru ini penting karena nanti yang menjadikan garis tegas bahwa kita manusia makhluk Allah di sana yang enggak butuh makan, enggak butuh minum. Justru itu hebatnya syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mergo pemisahnya jelas. Saiki wong malah bangga tirakat ramangan wis mangan ae pokoke poso Ramadan. Nek Kiai Isin wis pantes-pantese poso 10 sura, polas pokoke ditambahi sithik-sithik lah. Gak usah berlebihan terus Senin Kamis Suro 17 Rejab nisfu Sa'ban bariku keton pahpoh. Kula nu jarang poso, tapi kula jarang mangan dadi hisab kula to. Lah timbang sing poso bariku bukane ngentekno. Ngentekno beras malah ra jelas kan. Paham ya, terus sampean ngertos kan saiki kena apa Rasul kok disifati sederhana illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena dengan demikian beda banget mbek sifate Allah. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Fa anta mongko te sira Muhammad iku misluhum iku sepadane kabeh fidzalika ing dalem mengkon-mengkon masalah kowe ya mangan lan mlaku ning pasar. Fidzalika fi akli ta'am wal masyi fil aswaq
Waqat kilalan teman-teman den ucapno lahum kedhe para rusul apa mislu mas padane perkara kila kang den ucapno apa malaka kedhe sira. Ya wis nasib mat ngene iku wis dikomentari wong nasib padha mek rasul-rasul dhisik ya dikomentari wong. Jare nabi ora koyo malaikat sing ramangan. Engko misale ramangan tenan, wong kok ramangan wis repot wis barno kono jare dawuhe pangeran wis mat barno, mat wis wong ora bener-bener barno. Kula niku duwe kitab jeneng kitab sing nerangno usul-usul, nerangno awal amarah. Jadi ya itu menusa, awal amarah beda ya beda. Wis padha menusane. Mulane cara wong Afrika, delok wong Indonesia diperkosa ya janggal, wong eleke ngono diperkosa, tapi wong Indonesia delok wong Afrika diperkosa janggal. Mergo awal amarahnya beda. Lah saiki wong do gak gelem ngaji awal amarah sing dielingno pangeran wa huwallazi yabda'ul khalqa ngawiti gawe. Nggih cara bahasa kawitane nggih awalan apa? Marah. Semayu itu menungso digawe sesuai awale. Lah sing digawe ape wong alim yo delalah roh kitab kusen. Kula ngerti dhuwit pikiran pertama tuku kitab. Tapi angger kiai didesain kedonyan roh di dhuwit ku pikirane yo nata kaca omahe, nata pintune, nata daun pintune ya aneh kiai kok nata omahe iku kiai model apa. Tapi dene janggal Pak. Gus Bak piye to kitab wis akeh jek tuku. Ya awal amare wis beda. Aku awal amare jan didesain calon ulama. Ya dekne ora yo wis ra sambung kan. Ya ora iso ditakokno kena apa ya empu aku dhewe ya ora roh, ujug-ujug kene ya ora roh. Lha iku jenenge awalan apa? Marah. Mohon saiki jelas. Lah wong nek eling iku terus ngilangi robtul asbab al adiyah. Hukum-hukum sebab sing diciptakan alam itu akan hilang. Akhirnya kulino wusul be Allah mau nganggo arah dhuwur ambek arah ngisor. Lah tentu sing iso mbuktekno iku ya nabi, wali, ulama. Ora usah mbuktekno kok mbok jajal tenan nyemplung geni lah mati tenan. Lah ya repot to. Kowe ora usah jajal. Pokoke piye wae geni iku makhluk. Nggih, piye wae geni iku. Artinya nak makhluk berarti iso diatur sing gawe. Paling ndak ki dipikir nak ngono Nabi Ibrahim gak kobong mungkin piye wae makhluk ya karek sing gawe. Ketika geni dikhitabi Allah adem ya kudu adem wong piye wae dekne makhluk. Paham gitu. Terus paling ndak iku mau kowe eling napa awalan napa eling awalan napa mar. Eling-eling gitu. Terus niki tak warai besok ben nak dikiring pangeran ditakoki Allah kesaksiane iku piye pokoke alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in apa ilma. Dadi kudu yakin seyakin-yakin. Mun kula terusaken. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun qablaka ing dalem sedurunge sira minal mursalina sing pira-pira wong sing tak utus. Illa innahum kecuali sak temene para mursalun niku layak kuluna ya padha dahar sapa al mursalun atau ama ing panganan. Dadi kabeh rasul ya biasa dahar. Wayam suna lan padha lumaku sapa rasul fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Nah, temriki adat kiai ning pasar iku muruah. Jare padahal yen kabeh nabi ku senengane ya dahar, ya mlaku-mlaku ning pasar ya, tapi ya aja terus darane rentenir. Dagep nari ya apa. Tapi nak blas ya kliru. Wong kok nantang adate para napa nabi. Nah, terus kula nganti saiki tiap minggu nggih teng pasar ngajak anak kula dolanan. Pokoke ngiling-ngilingan wayam suna napa fil aswaq. Wayam sunalan padha lumaku sapa para mursalin fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Fa anta mongko te sira Muhammad iku misluhum padane al mursalun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Ya dahar ya dadi rasul. Di kula terangno ngeten nggih. Niki sampean kan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sampean ngandel kula nak bentuk syafaate Kanjeng Nabi. Kula jamin pokoke sampean ngandel ilmu kula. Mungkin nak salah ya okak-okak kuburan kula. Cocokan lah mungkin. Ngeten. Kula nu pun neliti berkali-kali. Karena apa Nabi Muhammad mbek Nabi Isa kok afdal Nabi Muhammad. Saya yakin semua orang Islam iman bahwa Nabi Muhammad afdalu min Isa. Tapi kadang-kadang yo ana janggale, nek gak diterangno ulama ana janggale. Piye Nabi Isa jarang dahar. Jarang dahar nak ditabuk wong yo menengai. Terus gak rabi, gak ada anak. Lha iku mari kecelakaan. Nabi Isa iku gak rabi, gak ada anak. Mari kecelakaan. Wong sing kultus terus nganggep dekne ku anake pangeran. Wong kok anti perempuan, anti fasilitas dunia. Nabi Muhammad cara lahir di garwa kathah. Ya duwe putra, ya dahar. Malah nak dahar itu di depan umum. Nabi sering nak dahar di depan umum. Tapi iku sing mari dadekno kekasihe Allah. Mergo piye wae khase Nabi ku mok sitok.
Nek ora percaya sumben cocokan ning swarga neraka mbek kula. Nek nantang kualat tenan neraka tenan. Iku ora krana kula gurune jenengan, iki urusan hukum. Ciri utama nabi ku ngandani manusa nek Allah iku mukhalafatul khawadis. Allah iku beda. Saiki pertanyaane, luwih ketok beda ndi nabi sing mangan mbek ra mangan mbek pangeran? Ketok sing mangan mergo Allah ra mangan, nabi mangan. Allah gak rabi, nabi rabi. Sehingga Nabi Muhammad dianggap nabi paling bener-bener menjelmakan sebuah konsep nak manusa iku beda mbek Allah. Paham ya? Paham ya? Mulane satu kebanggaane nabi nak dicap nabi ku doyan mangan layak kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Mergo dengan makan berarti mereka tidak Tuhan. Mulane kan ya ana wong kok darani Ruhin niku tukang mangan, alhamdulillah koyo sifate nabi layak kulunat to'am. Paham nggih? Dadi ora usah cilik ati wis paham nggih? Lho tenan iku lho mboten guyon. Mulane kabeh sering nabi untuk wahyu pas dahar. Mergo dahar iku satu ubudiyah sing luar biasa. Yaiku ketok mukhalafatul lil hawadis. Mun ajenan ngantil kula. Nabi Isa saking khusuke saking begitu tebar pesuk. Wong nabi paling khusuk Nabi Isa. Sampai penggemar itu darani dekne iku pangeran. Makanya penggemar Isa nanti itu dipermalukan oleh jawabannya Nabi Isa. Iku masyhur. Ning Quran iku diterangaken jengben Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing ditakoki pangeran ngenten. Nabi Ibrahim kan yo mangan di bojo loro, ya tukaran barang, nengan barang semacam-macam lah. Nanti akhirnya Nabi ku nak urusan wong wedok yo ngakali barang, lane ngakali yo oleh. Sarah iku cemburu mbek Hajar. Nabi Ibrahim wis pancen wong nabi. Nabi ku ya nabi, wajib diikuti. Tapi nek urusan mimpin bojo iku wis tetep ana ngakaline. Cuma ya ngakali apik, wong ngakali ku pinter ngene. Pinter kan gak kudu ngakali kan. Pokoke pinter ngene. Sarah niku ayu banget. Riyen niku ana raja. Senengane iku koleksi perempuan. Dadi duwe jasus iku mata-mata wong ngongkon Ruhin sing pakar-pakar perempuan iku. Pokoke nek ana wong ayu setorno aku. Wes. Ya ora ana sing khilanat kan terus digo dhewe ra wani kan. Oh coba bayangno kowe dikongkon terus. Suatu saat Hajar iku liwat mbek Sarah. Sarah iku liwat mbek Ibrahim. Ya Ibrahim nabi niku. Barang liwat dicekel. Bukan dicekel lu jare rajane berpuluh-puluh perempuan yang saya rasakan tidak ada secantik dia. Ini spesial untuk saya. Akhirnya Sarah tahajud ndonga. Gusti kula niki bojone nabine jenengan. Mboten pantes kula nganti digauli bahkan hanya disentuh saja oleh orang dolim mboten pantes. Mulane ndonga ora kudu njuk perlindungan men kula niku mboten pantes bojone nabi kok disentuh tiyang napa? Dolim. Lah Ibrahim pinter ditakoki. Iku sapa? Iku dulurku. Mergo wong nakal iku pikirane padha. Nak Ibrahim muni bojone mesti dipateni semangat. Wah gara-gara dilanangan iki ra gelem mbek aku kan. Dadi muni apa? Dulurku. Lah nak dulur rak dipek-pek perkara IP kan. Dadi Nabi Ibrahim, mulane Nabi Ibrahim sampeyan ra iso nyafaati perkarane tau bodoni niku. Lho nggih to nggih. Tapi ki ra usah mela-mela iku dawuh hadis sahih Ibrahim sampeyan ra iso nyafaati. Mergo ketika wong njaluk syafaat Ibrahim, piye wae aku ning donya tau bodoni, paham nggih? Tapi ora bodoni kok sampean paspor kok ora, maksud BPKB ku parah niku niku. Paham nggih? Nate pireng to jeneng hadis iki? Nabi Ibrahim mboten saged nyafaati mergo ngaku nate napa? Bodoni. Padahal iku ora bodoni. Cara fikih kan halal mergo bodoni demi keamanan. Terus Nabi Ibrahim memberi penjelasan yang Sarah. Lho berarti kowe bodoni Nabi kok bodoni jare Sarah. Ora, fa wawah ma ala wajhil ardi ahadun aslama illa anti fa anti ukhti fil Islam. Ning donya ora ana sing Islam kecuali kowe. Berarti kowe dulurku fil Islam. Jadi bojone sempat protes, Nabi kok bodoni. Jadi Ibrahim jelas. Hasil tiap apa dikumpuli itu tangane salak niku jempe. Sampai 3 kali. Akhirnya terus jari raja iki, "Ken kowe iku mau ngentokno aku setan. Mosok wong ayu kok dikumpuli ra kena iki setan." Lah wong dhisik ku nak ngekek penghargaan dikei hadiah, akhirnya dikei hadiah Hajar. Lah malah Nabi Ibrahim seneng Hajar. Iso coba terusno ora sampe jero-jerokno paham. Seneng Hajar, akhirnya Hajar dia anak rupane Ismail. Sarah mencemburu terus, yo ora kudu ra ketok mripatku. Yo,
Dari Ibrahim, yo. Syarat kedua, kudu mbok lukai. Aku yakin pikirannya Sarah lukai, mbok pipi ini lah, bah baduke. Iya dari Nabi Ibrahim, iya ae dene iya. Ternyata nglukai niku napa ini jenenge? Kuping. Mulane dari Said Zabidi, wong nganggo anting iku sunat. Perkarane pertama wong sing nglukai kuping itu Nabi sinten? Ibrahim. Padahal aku yakin maksudnya Sarah yo pipi tau bola jebule pokoknya kan perjanjiannya pokoknya dilukai. Iya jare. Lah mulane yo ngakali iku ora kudu bodoni. Dilukai tenan diantingi tambah ayu. Sarah ora iso protes mesti lukai. Kita wari kiat-kiat. Olah ning ana kiai ndake ku yo ana ilmune, Pak. Perkara iki sekunane kuno ngoten niku. Dadi kowe ben ro sejarah. Dadi yes ngono. Akhire Hajar dipindah teng pundi? Mekah. Mulane jare Said Zabidi kena kepen ro sanate napa anting ku dhisik murkane Sarah, akhire Hajar napa? Hajar napa? Hajar dilu.